إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أيها الناس أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله امتثالا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat memperbaiki diri, mempersiapkan bekal meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, memanfaatkan segala fasilitas, waktu dan kesempatan untuk taat, patuh serta tunduk kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, mengawali khutbah singkat kita hari ini, terlebih dahulu khatib berpesan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Begitu penting nilai-nilai takwa dimiliki oleh seorang hamba Allah. Puluhan kali Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, bahkan satu bulan Allah jadikan kesempatan kepada kita sebagai bentuk praktek dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 24 sudah Ramadan kita lalui. Maka terlebih dahulu khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa melakukan evaluasi. Menilai, melihat, memperhatikan sejauh mana amalan, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama 24 hari itu telah membentuk karakter diri kita sebagai orang yang bertakwa? Sudahkah kita gemar melakukan amal soleh, melaksanakan yang diwajibkan serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah menjadi prioritas hidup kita Allah dan akhirat? Sudahkah kemudian kita membenci kemungkaran dan kelalaian sebagaimana kita benci dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya? Sudahkah kemudian nilai-nilai kedermawanan, peduli sosial ada dalam diri kita? Sudahkah mampu kemudian kita untuk menahan amarah kita ketika kita marah? Sudahkah kita mampu untuk mengendalikan daripada hawa nafsu kita? Sidang jamaah rahimakumullah, itu semua adalah merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti tentunya didikan Ramadan adalah untuk membentuk karakter orang yang bertakwa kepada Allah. Maka apabila hal-hal ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, karakter orang yang bertakwa masih jauh dari diri kita, maka perlu kita evaluasi amalan-amalan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Barangkali masih terjangkit oleh penyakit ria. Kita beramal puasa di siang hari, baca Al-Quran di malam hari, qiyam Ramadan, tapi ternyata niat-niat kita bukan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian nilai-nilai ketakwaan tidak melekat dalam hati kita. Mungkin bisa jadi ibadah kita masih kita inginkan pujian orang lain, masih kita harapkan supaya dilihat kita taat oleh orang lain, masih kita duakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Waliyadzubillah, hal yang seperti ini melakukan kebaikan yang didapat, malah sebaliknya yaitu keburukan. Ataupun bisa jadi masih bercampur baur antara yang hak dengan yang batil. Di dalam ibadah-ibadah kita masih bercampur baur antara yang hak dengan yang batil. Kita berpuasa di siang hari, tapi kemudian sholat 5 waktu juga kita tinggalkan. Ada kita melaksanakan sholat 5 waktu, waliyadzubillah. Ini masih mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, masih jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Karena sholat dan puasa itu dua-duanya adalah merupakan perintah Allah, merupakan kewajiban, dan kedudukannya berbeda. Sholat itu berada di poin yang kedua dalam rukun Islam, sehingga kemudian posisinya itu ialah sama seperti tiang. Kalau diumpamakan ibadah-ibadah yang lain seperti dinding tanpa tiang, maka tak mungkin dinding itu bisa melekat. Begitulah diumpamakan oleh para ulama. Sehingga kemudian ya bisa jadi dengan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil tadi, menjadikan ibadah-ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita puasakan, tapi mata tidak kita puasakan, telinga juga tidak dipuasakan, pikiran juga tidak dipuasakan. Ini juga sama dengan tidak berpuasa. Man lam yada' qabla zuhr wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan puasa orang-orang yang tidak menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Ataupun bisa jadi yang menyebabkan nilai-nilai ketakwaan belum melekat pada diri kita karena masih terjebak dalam kesia-siaan. Waktu-waktu kita, hari-hari kita ketika di bulan Ramadan yang mulia masih terjebak dalam hal-hal euforia, hiburan, tontonan dan lain-lain sebagainya yang tidak bermanfaat. Sidang jamaah rahimakumullah, hari ini kita sedang berada di 10 hari terakhir 24 Ramadan 1447 Hijriah. Kalau kita umpamakan laksana seseorang yang mengikuti lomba lari, ratusan meter sudah ia lalui, akan tetapi masih ada 10 meter di depan, masih ada 10 meter di depan yang ia harus mengerahkan seluruh tenaga, yang ia harus mempertaruhkan kemenangannya, bagaimanapun sulit dan susahnya, ia harus mendapatkan kemenangan. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemenang tadi ia akan berupaya untuk mencapai garis finish dengan segala upaya, dengan segala daya dan upaya yang ia usahakan.
Begitupun dengan Ramadan yang sedang kita jalani, hadirin dimuliakan oleh Allah. 24 hari sudah, 23 hari sudah berlalu. Akan tetapi kalau sekiranya kita gagal di penghujung ini, wal'iyadzubillah, bisa dikatakan seperti orang yang gagal yang kita sebutkan di dalam contoh tadi. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Disebutkan, dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yajtahidu fi 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwa Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 malam terakhir dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Apa yang dilakukan Nabi SAW di 10 malam terakhir disebutkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza dakhala 10 al-awakhir shadda mi'zara. Nabi SAW apabila telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ia mengencangkan ikat pinggang-pinggangnya. Syadda mizara wa ahya layla, dan menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Bagaimana beliau bersemangat untuk menutup daripada amalan-amalannya di bulan Ramadan, untuk mencapai garis finish yang telah Allah tetapkan. Bagaimana cara supaya menjadi pemenang? Nabi SAW mengikat-ikat pinggangnya, tidak lagi berhubungan dengan istrinya, mulai kemudian mengamalkan i'tikaf di masjid, menghidupkan malam-malamnya, dan kemudian membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan yang mulia ini. Jemaah rahimahumullah, barangkali ada 3 alasan yang bisa kita ambil kenapa Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir. Yang pertama sekali, tentu untuk menghindari celaan terhadap hinaan kepada mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Radhima anfum ri'in au ba'uda, sungguh hina, sungguh celaka mereka yang berjumpa dengan Ramadan, fansalafa minhu wa lam yughfar lahu. Ramadan berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nabi SAW mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki untuk mencapai finish kemenangan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu sesuai dengan penutupnya. Sesungguhnya amal perbuatan itu sesuai dengan penutupnya. Bagaimana kita menutup hari-hari kita di bulan yang mulia ini? Barangkali di awal ada yang semangatnya luar biasa, tapi masuk pertengahan sudah tidak semangat lagi. Sampai kemudian begitu malam hari raya nanti baru muncul. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha menyaksikan apa yang ada pada diri-diri kita, apa dan bagaimana semangat kita. Makanya kemudian seseorang itu dilihat dari penutupnya. Ada istilah kita dengar husnul khatimah, penutup kehidupan yang baik, dan ada su'ul khatimah, kehidupannya ditutup dengan keburukan, kematiannya menjadi kematian yang buruk. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Ini sebenarnya sekedar contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Padahal beliau adalah merupakan kekasihnya Allah, jaminan masuk surga.
tapi kemudian masih mau berpayah-payah, bersusah-susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang lebih butuh kepada kasih sayang Allah, kita yang lebih butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya seharusnya jauh lebih semangat lagi daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak bisa mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga merupakan salah satu faktor kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat lagi, lebih serius lagi dalam beribadah untuk meraih Lailatul Qadar yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fi 10 awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Subhanallah. Di 10 malam terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Kamu beribadah selama 1000 bulan hanya dengan satu malam yang kita lakukan di 10 malam terakhir ini. Yang kita dapatkan satu malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan kita hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi oleh para ulama, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Itu lebih mendekati kepada akan terjadinya Lailatul Qadar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila terjadi di malam gelap. Maka kita hidupkan malam-malam akhir ini untuk semangat beribadah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu amalan apakah yang harus kita kerjakan? Yang pertama sekali yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Yang pertama adalah i'tikaf. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Beriktikaf, berdiam diri di masjid, lebih fokus dan konsen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meraih keutamaan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau lebih fokus lagi beribadah, mengasihkan diri ke masjid, banyak melakukan ibadah, tilawah Al-Quran dan berzikir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan keutamaan i'tikaf, sunnah i'tikaf ini, maka hendaklah kita datangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri kita di sana niat i'tikaf dalam beberapa waktu. Sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memperbanyak qiyam, berdiri melaksanakan salat di malam 10 malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis wa ahya lailaha, menghidupkan malam-malamnya. Dihidupkan oleh apa? Dihidupkan untuk apa? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri melaksanakan qiyam pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini artinya apa? Ada anjuran kepada kita untuk terus melakukan qiyam. Selain daripada tarawih, silakan kita lanjutkan tahajud, qiyamul lail di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. Apalagi kalau kita lakukan di masjid itu jauh lebih afdal lagi, karena sudah ada nilai i'tikafnya dan kemudian nilai daripada qiyamul lailnya. Kemudian berikutnya, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kita di penghujung Ramadan. Ini sudah malam yang ke-25. Ramadan ini pasti akan berlalu. Jangan sampai kemudian di saat kita diberikan kesempatan oleh Allah, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Di saat kita diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf dan suka memberi ampunan, maka ampunilah aku wahai Allah. Diperintahkan kita, apalagi di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kemudian mari kita perbanyak tilawah Al-Quran, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Maka hendaklah kita perbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sidang jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita ingatkan diri kita dan keluarga. Kita ingatkan diri kita dan keluarga kita agar tidak terjebak dalam keduniaan. Tidak terlalu terjebak dalam keduniaan, fokus dalam dunia. Ini yang terjadi kasus setiap kali Ramadan. Kenapa banyak yang gagal? Karena di akhir Ramadan itu kebanyakan disibukkan oleh kehidupan dunia. Sudah sibuk dengan lebaran, tertinggal semua keutamaannya. Dan jemaah rahimakumullah, oleh karena mari kita ingatkan diri kita dan keluarga kita. Kita bangunkan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan anak-anak kita juga, anak-anak kita, para remaja-remaja kita, jangan sampai mereka jatuh ke dalam euforia, kesenangan, berfoya-foya, bergadang, keluyuran, balapan liar dan lain sebagainya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam beberapa hari yang lalu. Waliyahulillah, disebabkan karena keluyuran, balapan liar, sehingga kemudian menghilangkan nyawa, telah memberikan mudarat yang luar biasa kepada mereka yang melakukan. Maka hendaklah kepada generasi muda kita untuk memanfaatkan akhir-akhir daripada Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang sia-sia. Jangan sampai kemudian kita tutup Ramadan yang mulia ini hanya dengan sepotong kuih lebaran atau dengan ledakan mercun. Jangan sampai. Mari kita maknai, kita hisap diri kita perbaiki amal kita siapkan bekal kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Ramadan ini meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.